Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya akan menyampaikan hukum bermakmum dengan yang masbuk. Ya. Islam ini memang agama yang sempurna, Pak. Apalagi berkaitan dengan ibadah. Seluruh rangkaian ibadah itu sudah Allah dan Rasulnya atur, ya, tata caranya. Termasuk perkara yang ketinggalan sholat berjamaah nih. Ya. Kita kan kalau ketinggalan sholat berjamaah tuh ya, kita bisa ikut imam kan, tuh masbuk. Atau misalnya kita bermakmum juga kepada orang masbuk, tuh dia udah masbuk nih, kita datang lebih telat lagi kan, kita ikut dengan masbuk. Lalu ada lagi yang datang lagi terlambat lagi, ya, ikut masbuk, jadi nyambung tuh Pak, terus nggak selesai itu kita, ya, sampai mungkin 10 kali masbuk terus tuh, karena zamannya tidak barengan datangnya. Ini semua dibicarakan dalam Islam, Pak. Dengan hadis-hadis yang sahih, semuanya muttafaqun alaih. Ya. Saya akan kutip yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, ya, radhiyallahu anhu. Hadis ini bisa Bapak jumpai di dalam Sahih Bukhari dan kitab Fathul Bahri Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarahannya penjelasan. Jadi sangat kuat, Pak. Kata Abu Bakrah, innahu intaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un faraka'a qabla ayyasilla fi saffi wa dzakara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nabiyyu zadakallahu hirsan wa la ta'ud kama qala di sahih. Kata Abu Bakrah, ya, waktu itu ada seorang laki-laki datang ke masjid untuk ikut sholat berjamaah, ya, terlambat. Dia hanya mendapatkan ketika imam sedang ruku. Ya, datang ke masjid, imam lagi ruku nih, ya, Nabi Muhammad dari imamnya lagi ruku, dia datang, ya. Lalu dia baca takbir, Allahu Akbar, ya, lalu ikut ruku. Karena memang disuruh, ya. Nabi bilang, kalau imam ruku kamu ikut ruku, imam sujud ikut sujud, ya, begitu. I'tidal ikut i'tidal. Jadi dia ikut ruku, Pak. Baru datang di pintu tuh, ya, dia langsung ruku, ya, belum ikut saf. Jadi dia berjalan sambil begini, Pak, sambil ruku ini dia jalan masuk ke saf, ya. Jadi sambil ruku dia jalan masuk ke safnya Rasulullah SAW. Selesai sholat tuh, beres tuh, lalu Rasulullah dia ngobrol-ngobrol, ya. Tadi siapa itu yang datang terlambat itu? Dia bilang, ya, ngacung dia, saya Rasulullah. Lalu sebutkan, zadakallahu hirsan wala ta'ud, ya. Sungguh Allah telah memberikan penghargaan kepadamu atas usaha kerasmu untuk bisa ikut berjamaah. Coba, Allah, ya, memberikan kebaikan kepada hamba Allah yang terlambat sholat tadi itu. Kenapa? Karena usahanya untuk ikut berjamaah tuh, khirsan, usaha keras untuk ikut berjamaah, sekalipun dia cuma dapat rukuk doang tuh pada rakaat itu, ya. Tapi kata para sahabat, Rasulullah tidak memerintahkan kepada Abu Bakar itu untuk menambah rakaat, tidak, ya. Artinya apa? Rakaat yang dia dapatkan hanya ruku tanpa berdiri, tanpa Fatihah tuh. Dia hanya dapat takbiratul ihram sendiri dan ruku, itu sudah dianggap mewakili satu rakaat.
hadis ini jadi rujukan seluruh ulama mazhab. 4 mazhab ya sepakat bahwa apabila kita masbuk mendapatkan ruku saja tuh, maka sudah dianggap cukup mendapatkan 1 rakaat sekalipun tidak berdiri dan tidak baca Fatihah. Sampai ya? Ini yang dipegang seluruh ulama mazhab kecuali Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Hanya dia saja yang mensyaratkan bahwa setiap rakaat itu harus dibaca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Tidak ada salat kecuali kalau dia tidak membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat. Hanya Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Artinya apa? Imam Syaukani ini imam belakangan, Pak. Ya, zaman-zaman Ibnu Taimiyah gini. Terkenal kitab-kitabnya, tapi imam kecil, Pak, ya. Artinya apa? Ulama apa yang awal-awal salaf itu tidak ada, ya. Semuanya menggunakan hadis yang pertama tadi. Nah, ulama belakangan nih, Pak, nih, baru mensyaratkan Fatihah. Kalau kita tahu hukumnya kan enak, Pak, ya. Kalau begitu kita boleh nggak baca Fatihah? Boleh. Ada Imam Syaukani menjamin itu, ya. Boleh. Ada hadisnya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita cukup ruku 1 rakaat, anggap rakaat itu cukup dengan ruku saja, boleh nggak? Boleh. Bahkan itu lebih kuat, ya, yang dipakai oleh seluruh jumhur ulama, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua imam besar menjadikan hadis ini sebagai rujukan. Kalau kita dapat ruku, ya, maka dianggap telah mendapatkan 1 rakaat. Man adraka ruku faqad adraka rakaatan. Barang mendapatkan ruku, maka dia mendapat 1 rakaat. Pilih itu boleh. Pilih harus pakai Fatihah, boleh, ya, 1. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita datang lebih telat lagi tuh, ya. Tadi yang masbuk tuh, kita datang belakangan lagi, ya. Kita jajar di sebelahnya tuh, Pak, ya, jajar sebelahnya tuh kan, ya. Tertinggal mungkin 1 rakaat atau 2 rakaat tuh. Imam salam kan kita berdiri semua di belakang tuh, ya, masbuk, ya. Lalu kita ambil inisiatif menjadikan sebelah kita itu jadi imam. Atau kita mundur kan gitu, ya. Jadi imam. Kita mundur jadi makmum. Tuh, yang tadinya dia itu jadi makmum sekarang jadi imam. Ya. Kita yang tadinya jadi makmum tetap jadi makmum, cuma beda imam. Tukar imam. Tuh. Yang kedua tuh, ya. Atau yang ketiga ada sholat musafir. Dia dikosor 2 rakaat, ya. Musafir kan disunahkan dikosor 2 rakaat, jamaah kosor. Kita sebagai yang mukim nih, penduduk setempat, bermakmum kepada yang musafir, ya. Sholat dikosor 2 rakaat tuh. Kita berjajar di belakang tuh. Begitu imam yang musafir ini salam, kan cuma 2 rakaat. Kita kan belum selesai, harus 4 rakaat kan. Kan kita mukim, penduduk setempat, ya, tidak boleh kita dikosor. Jadi imam yang dikosor boleh, tapi kita tidak boleh mengkosor. Imam salam kita berdiri kan semua nih. Makmum nih berdiri, lalu kita tunjuk sebelah kita, sebelah kiri kita jadi imam, ya, kamu jadi imam, kita mundur ke belakang, isyarat, ya, ya, begitu. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini semua? Jadi ini sudah dipelajari, Pak, ya, semua. Kata Rasulullah, innama ju'ilal imam liyu'tama bih fala takhtalifu alaihi. Dijadikannya imam itu harus ditaati, ya, harus dituruti, harus diikuti, dan kita tidak boleh menyelesaikan imam. Ya, saya pelan-pelan nih, karena ini hukum. Jadi kalau ada orang sudah menjadi imam dan orang sudah menjadi makmum, maka dia tidak boleh yang makmum tadi menjadi imam. Ini pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, ya. Oleh karena itu orang yang sholatnya masbuk kepada yang masbuk maka tidak sah.
pegang satu nih ya. Ini saya terangkan yang membolehkan siapa, yang melarang siapa. Imam Hanafi dan Imam Maliki melarang untuk bermasbuk kepada yang masbuk. Ya. Tadi kan masbuk itu ya. Kita udah telat, ikut yang masbuk lagi nih. Kata Imam Hanafi dan Imam Maliki itu tidak boleh. Itu sholatnya tidak sah. Karena dia tidak berniat menjadi imam. Kan dia niat sholat itu jadi makmum kan. Waktu sholat tuh imam ikut imam yang pertama tuh. Dia niat jadi makmum. Tiba-tiba dia diangkat didaulat oleh yang di belakang ini jadi imam. Atau dia sendiri merasa jadi imam. Perubahan itu tidak boleh, kata Imam Hanafi, Imam Maliki ya. Sehingga sholat yang di belakang makmum itu tidak sah. Ya. Pertama tuh. Karena memang di zaman para sahabat tidak ada praktek seperti ini, Pak. Praktek yang bermakmum kepada yang masbuk itu tidak ada dalam riwayat-riwayat yang dalam hadis-hadis. Masbuk kepada yang masbuk sampai sahabat, sampai salafus saleh itu tidak pernah dijumpai ya. Baru belakang-belakang ini saja ya. Kemudian yang kedua, ada potensi akan berantai masbuknya ya. Ada potensi kemungkinan berantai terus masbuk itu sampai beberapa kali, dan itu akan menimbulkan potensi bid'ah. Di sini kan enak kita sudah tahu ya. Ini yang melarang, Pak. Jadi yang melarang kita bermasbuk kepada yang masbuk itu Imam Hanafi dan Imam Maliki. Lalu bagaimana pendapat imam yang lain? Kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambal, Imam Syafi'i ini yang dianut oleh mayoritas umat Islam Melayu termasuk Nusantara itu Imam Syafi'i, mayoritas ya. Maka dibilang boleh. Nah, kan enak ya. Kita tahu boleh bermakmum kepada yang masbuk itu boleh. Nah, apa dasarnya? Dulu Anas bin Malik ya sholat bersama Rasulullah, tapi sholatnya sendiri-sendiri, Pak. Ya. Jadi Rasul pertama sholat sendiri itu. Rasul sholat sendiri, dia tidak mengklaim jadi imam pada waktu itu. Sholat sendiri itu tidak mengklaim jadi imam. Tiba-tiba datang Anas bin Malik bersama teman-teman, ya. Dan masuk itu. Kalau kita kan kalau sholat imam sendiri itu kita suka colek tuh ya, pundaknya itu kan ya, pertanda isyarat. Boleh nggak? Boleh. Sekalipun tidak ada contoh, nggak apa-apa ya. Sahabat Nabi itu kalau mau masbuk seperti itu cuma mengucapkan takbir di belakang imam, Allahu Akbar. Imam sadar bahwa di belakang ada orang. Ya, itu cukup. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Mencolek boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, cuma tidak ada contoh aja. Jadi datang rombongan Anas bin Malik, lalu Rasul merubah dalam kolbu itu menjadi sholat, menjadi imam. Tadinya sholat sendiri berubah jadi imam. Paham ya? Jadi boleh merubah di sholat sendirian menjadi imam. Oh ya. Dua tuh dapat ya alasan ya. Sholat sendirian berubah jadi imam. Orang yang masbuk ketinggalan tadi tuh yang awal-awal tuh setelah imam salam kedudukan dia berubah menjadi sholat yang sendirian. Tuh. Karena sholat dia sendirian, hadis tadi menjadi dasar orang yang sholat sendirian sekalipun belum diniatkan pada waktu takbir tuh, maka dia boleh menjadi imam. Ya, paham ya? Tiga tuh ilmu nih, Pak. Yang ketiga, hadis yang keempat, panjang-panjang hadisnya, Pak ya. Ketika Umar ibnu Khattab terbunuh jadi imam, Pak, tuh. Umar jadi imam sholat, dibunuh, tuh. Gak akan sanggup lagi dia memimpin sholat, ya. Di belakang ada Abdurrahman bin Auf, makmum, ditarik oleh Umar suruh jadi imam, ya. Yang tadinya niatnya makmum berubah jadi imam, boleh. Nah, hadis ini membolehkan semua, Pak. Kayak kita misalnya, mohon maaf nih, sholat di Muhajirin, imam kentut, ya. Kalau imam yang jujur, dia mesti keluar, ya. Sekalipun nggak terdengar ya, imam nggak kan kentutnya nggak terdengar nih, ya.
Cuma kan berasa kan kalau kita secara pribadi kan berasa nih. Kalau imamnya jujur dia keluar. Makin di belakang dia boleh maju ke depan, ya. Yang tadinya makmum niatnya jadi makmum tuh berubah jadi imam boleh. Dan memang begitu tuntunannya. Atau tiba-tiba imam bajunya ketiban kotoran, tai cecak atau apa tuh, ya. Maka dia batal sholatnya itu ya. Harus diganti oleh makmum yang di belakang. Atau bajunya dibuka, kalau ada dalaman dia boleh buka baju, ya. Buka baju, pakai kaos, imam nggak apa-apa, itu sah. Tapi kalau nempel terus tuh kotoran belepotan di sini, kotoran tai kalung dan sebagainya tuh, maka harus bergeser. Yang tadinya makmum di belakang pindah ke depan. Atau kisah di Masjid Muhajirin, imamnya mohon maaf meninggal dunia, ya, imamnya meninggal dunia. Gak usah khawatir dia tersungkur jatuh, sudah mungkin salah satu boleh bantu, nggak apa-apa yang membatalkan sholatnya. Tapi sholat harus tetap berlangsung, ya. Yang tadinya makmum belakang pindah ke depan, menggantikan posisi imam, boleh. Artinya apa? Perubahan jadi makmum menjadi imam, boleh, Pak. Ya. Dan 4 tuh ya. Yang terakhir hadis sebagai rujukan. Abdullah bin Abbas, ya, tinggal di rumah Maimunah istrinya Rasul tuh, ya. Malam itu Rasul sholat, ya, malam itu sholat sendiri dia. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas sholat di sebelah kiri, Pak, ya, sendiri masing-masing sendiri, Pak. Kemudian Rasul tarik tangannya Abdullah bin Abbas itu supaya di sebelah kanan. Maksudnya suruh jadi makmum, ya. Kamu jangan sholat sendirian, kamu jadi makmum saya di belakang. Gitu ya. Artinya apa? Yang tadinya sholat sendirian boleh berubah jadi makmum. Yang tadi imam sendirian boleh jadi imam. Tuh. 5. Satu lagi untuk melengkapi hadis ini, biar Bapak lebih percaya di dalam melaksanakan ibadah sholat nih, Pak. Hukum Islam ini penting kita ketahui, ya. Apa? Pada waktu Rasulullah SAW sakit, Pak, ya, menjelang ajal tuh sakit, dia tidak kuat sholat. Yang jadi imam sholat adalah Abu Bakar Siddiq, jadi imam sholat, ya, imam sholat, dia memimpin sholat sudah 1 rakaat, ya. Tiba-tiba Rasul keluar dari kamar itu, ya, jalan. Lah Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat tahu kalau Rasul datang, tuh. Rasul datang. Apa yang Abu Bakar lakukan? Dia mundur, Pak. Mundur mempersilakan Rasul untuk jadi imam. Rasul nggak mau. Rasul masih isyarat, silakan Abu Bakar, teruskan kamu jadi imam. Abu Bakar nggak mau, Pak. Saking penghormat pada Rasulullah SAW, dia tetap mundur, membiarkan Rasulullah SAW jadi imam. Apa maknanya di sini? Bahwa imam Abu Bakar Siddiq berubah jadi makmum, dan Rasul dari makmum jadi imam. Perubahan ini membolehkan, ya, dibolehkan dalam Islam. Jadi hadis-hadis inilah yang dijadikan dasar Imam Syafi'i dan Imam Hambali untuk membolehkan sholat masbuk kepada yang masbuk. Kan tenang ya. Oh, kalau gitu aman. Kalau begini kita boleh bermasbuk kepada yang sholatnya masbuk. Yang paling enak gimana? Yang paling enak itu adalah jangan sampai ketinggalan. Sholat berjamaah tuh, ya. Para sahabat, Pak, dulu nih, ya, tabiin itu sholat gak ketinggalan, Pak, ya. Kata Muhammad bin Sam'ah, saya selama 40 tahun belum pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid takbiratul ihram, Pak. 40 tahun sholat berjamaah di masjid tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Kecuali hanya 1 sholat saja pernah saya tertinggal karena ibu saya meninggal dunia dan saya harus mengurus jenazah ibu saya, sehingga tertinggal sholat berjamaah, ya. Kemudian saya ganti dengan sholat sendirian selama 25 kali untuk menebus tertinggalnya takbiratul ihram. Coba tuh, Pak, dia 40 tahun, kita berapa tahun pas sholat, ya, yang tidak tertinggal berjamaah tuh, ya. Imam Asy-Syafi'i, saya sebutkan tokoh-tokoh hebat nih, Pak, yang bisa dijadikan teladan. Imam Asy-Syafi'i, Pak, setelah dia masuk Islam, dia belum pernah tertinggal qomat sholat berjamaah di masjid. Coba,
Artinya apa? Dia sebelum qomat sudah ada di masjid. Ya. Imam Syafi'i. Satu lagi sebagai penutup, ya, saya akan sebutkan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak. Ibnu Hajar orang hebat, Pak. Itu pensyarah hadis-hadis Bukhari, semuanya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu, ya. Orang hebat. Kitab-kitab Bulughul Maram ditulis Ibnu Hajar. Jadi orang bisa dipercaya, Pak. Hebat, Pak. Ya. Ulama hebat. Kata Ibnu Hajar, ada seorang tabi'in bernama Said Al-Musayyab, ya. Dia selama 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram, bahkan dia sudah ada di dalam masjid itu sebelum azan dikumandangkan. 40 tahun sebelum azan dikumandangkan dia sudah di dalam masjid sehingga tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana pandangan kita dengan orang yang datang sebelum azan? Apa kita terlalu kamu ya? Tidak. Ada contohnya. Bagaimana pandangan kita terhadap orang yang datang sebelum qomat? Bagaimana pandangan kita dengan orang yang datang sebelum takbiratul ihram? Tidakkah kita ada niat, keinginan untuk menteladani mereka, orang-orang baik itu semua? Ya. Ini semua teladan yang kita bisa tiru, kita pelajari. Ya. Kalaupun kita terlambat, kata para ulama, harus ada uzur. Kalau terlambat harus ada alasan yang membuat engkau terlambat. Kenapa sih kita tidak mencontoh para sahabat? Oke, kalau Nabi terlalu berat, Pak, karena rumahnya itu di dalam masjid. Persoalan Nabi itu rumahnya di dalam masjid. Jadi sebelum azan dia sudah ada di situ. Kalau sahabatnya rumahnya jauh-jauh, ya. Tapi orang yang sungguh-sungguh, ya, maka itu Rasul berikan penghargaan. Hadis tadi disebutkan, zadakallahu hirsan. Allah telah menambah kebaikan kepadamu, memberikan kemuliaan kepadamu atas usaha kerasmu untuk bisa ikut sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua jamaah mujar ini diberikan kemudahan untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid. Amin. Itu saja. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.